Hai semua sahabat Mak Yati, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Jumpa kembali hari ini dengan Mak Yati. Hari ini Mak Yati sebelum pergi kerja kena bermesra dulu dengan tanaman Mak Yati. Inilah lemon yang Mak Yati tanam, sudah mulai menguning. Oke, ikuti terus liku-liku Mak Yati di dapur. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul. Oke. Sahabat Mak Yati, ini adalah sayur bayam yang Mak Yati semai, tapi terlalu rapat dan tak cukup penjagaan sehingga dia kurus-kurus, dia tak subur macam itu hari. Selain pokok bayam, pokok sawi pun Mak Yati semai juga. Nah, ini pun sama juga sayur sawi jenis kecil. Ini Mak Yati coba menanam terus dekat tanah yang tanpa pasu, tapi hasilnya pun sama juga, kurus-kurus macam yang dipasu juga. Mudah-mudahan nanti boleh membesar dan tumbuh subur. Nah, ini benih sawi juga. Ini benih sawi yang pahit itu. Ini Mak Yati tak sempat nak pindahkan lagi karena Mak Yati sibuk kerja Kak homestay. Sahabat Mak Yati, di sini Mak Yati ada semai pokok petik, juga pokok cabai, juga kailan. Ini namanya tanaman campur sari. Tanamannya dicampur-campur, apa-apa semua ada, serba sedikit. Nah, ini pokok buatin, dia baru mulai berbunga tuh, baru nak berbuah. Tengok, walaupun dia kecil tapi buahnya nanti banyak nih tahu. Nah, ini lagi satu pokok. Ini pokok yang paling endul, paling best. Pokok ini kecil saja. Ini adalah limonipes tanpa biji. Tengok buahnya besar. Buahnya besar. Ini pokok daun setawa sahabat Mak Yati. Bila kita ada anak demam-demam ke panas badan, boleh dilumur daun setawa ini supaya turun panasnya. Kalau di Jawa panggil cocor bebek ataupun tiba urip. Kalau Malaysia punya bahasa daun setawa. Oke, kita jalan-jalan ke sini sikit-sikit. Ada pokok apa ini macam rumput. Ini namanya kucai. Kucai ini kurus kering. Nah, yang ini gemuk sedikit karena cukup air. Ini semua Mak Yati tanam dalam pasu sahaja. Jadi untuk sahabat Mak Yati kalau nak bercocok tanam ataupun nak menanam tak payah pening-pening cari lahan yang luas. Cukup tanam dalam pasu, insya Allah ada hasilnya. Karena Mak Yati sudah membuktikan. Oke, ikuti terus liku-liku Mak Yati di dapur. Hai sahabat Mak Yati, mari kita makan. Sebelum kerja kita kena makan dulu supaya bertenaga, oke? Tapi sebelumnya kita baca doa dulu tau. Oke, inilah minum Mak Yati di pagi hari sebelum pergi kerja, yaitu roti goreng telur. Tapi Mak Yati tak suka makan dengan saus ataupun mayonis, jadi sudah goreng kosong saja macam ini. Dan air yang Mak Yati minum di pagi hari, air limonipes. Ini air limonipes yang Mak Yati tanam sendiri tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Limonipes suam tanpa gula. Oke, mari kita makan. Bismillah. Ini roti goreng telur tanpa mayonis, tanpa saus, hanya bubuk pelanta saja untuk menggoreng, oke?
Setelah Mak Yati lagi balik kerja, baru Mak Yati akan masak. Mungkin Mak Yati hari ini akan masak sayur, oke? Jadi ikuti terus liku-liku Mak Yati di dapur. Jangan lupa subscribe, comment, and share, oke? Asam tapi sedap. Sahabat Mak Yati, inilah menu Mak Yati hari ini, yaitu siput. Ini Mak Yati panggil siput sudu. Lalu mesti ada. Sahabat Mak Yati, mari kita masak. Inilah menu Mak Yati hari ini. Mak Yati mau masak siput ini. Kalau Mak Yati panggil ini siput sudu. Jadi hari ini Mak Yati mau masak siput sudu ini dengan sayur, yaitu sayur timun. Oke, mari kita masak bersama Mak Yati. Kalau kalian di situ, ini siput panggil siput apa? Sahabat Mak Yati, mula-mula didihkan air, kemudian rebus dulu siput-siput ini supaya senang dikupas ataupun dikopek. Oke, siput ini masih hidup, masih kipik. Oke, setelah itu nanti Mak Yati akan kopek, basuh, dan baru masak dengan sayur. Oke sahabat Mak Yati, nampaknya siput ini sudah terbuka dan Mak Yati akan angkat kemudian kopek. Jadi untuk merebusnya itu sekejap saja supaya mudah mau dibuka dan senang dicuci dalamnya siput itu. Oke, sekarang Mak Yati mau angkat siput-siput ini. Sahabat Mak Yati, jumpa kembali hari ini di dapur Mak Yati. Hari ini Mak Yati mau masak sayur timun dengan tajuk tumis timun siput sudu. Bahan-bahan yang digunakan adalah timun. Di sini Mak Yati menggunakan timun biasa dalam 2 batang. Oke, dan di sini Mak Yati tambahkan fish cake sebatang. Ini adalah siput tadi yang Mak Yati sudah rebus, sudah kopek, sudah bersih, cuci. Untuk rempahnya Mak Yati gunakan 1 inci halia potong, cabai hijau, cabai melaka, dan cabai kering ini sebab Mak Yati tak ada cabai merah. Jadi Mak Yati guna cabai merah yang kering. Sebiji bawang merah besar, 3 biji bawang putih. Ini Mak Yati semua udah potong, nanti tinggal tumis saja. Dan jangan lupa masukkan Maggi cukup rasa dan garam. Inilah bahan-bahan yang Mak Yati gunakan untuk masak hari ini. Ada sayur timun, ada bawang merah, bawang putih, halia, cabai merah, cabai hijau. Dan di sini adalah siput sudu. Mak Yati panggil siput sudu, orang lain tak tahulah panggil apa. Oke, mari kita masak dengan Mak Yati. Oke sahabat Mak Yati, mula-mula panaskan kuali, kemudian masukkan sedikit minyak. Setelah minyak panas, campur halia yang sudah dipotong ataupun jahe. Kalau di Indonesia panggil jahe. Kemudian tumis-tumis. Nah, setelah layu, masukkan pula bawang putih yang sudah dipotong. Oke, goreng-goreng, tumis-tumis bagi dia layu. Oke, setelah itu masukkan pula bawang besar yang sudah dipotong. Kalau tak ada bawang besar boleh gunakan bawang merah yang kecil dalam 5 biji saja. Tumis-tumis, goreng-goreng sampai dia layu.
dan baunya wangi, baru masukkan cabai. Oke sahabat Mak Yati, nampaknya bawang dan halia ini sudah kuning dan harum. Masukkan pula cabai. Kalau yang ada cabai merah besar boleh masukkan sekali. Kalau yang tak mau cabai boleh buang cabai ini. Kalau yang tak suka pedas skip lah cabainya. Oke, sampai dia layu. Setelah cabai ini layu, tumis. Campak pula timun. Cabai ini nampaknya dah layu. Kita campak pula timun yang sudah dipotong, kemudian potong dulu pun boleh, cuci dulu pun boleh. Tapi kalau Mak Yati cuci dulu baru potong. Nah, timun. Kemudian kita aduk-aduk gaul. Campur sampai kembali, goreng-goreng, biarkan timun ini layu, baru masukkan garam dan megi cukup rasa. Oke sahabatku, nampaknya timun ini sudah layu, jadi Mak Yati akan campak ke dalam garam 1 sudut teh dan megi cukup rasa 1 sudut teh. Kemudian kacau-kacau, gaul-gaul, aduk-aduk. Oke, setelah sembati masukkan pula ataupun campak nih fiske campak dulu karena fiske ini sejuk. Oke, biarkan meresap dulu sekejap dia punya garam, baru campak kepah yang sudah dikopek tadi. Sahabat Mak Yati, tiba saatnya Mak Yati akan campak ke dalam periuk ataupun kuali. Ini adalah kepah sudu ataupun siput sudu, apapun bolehlah panggil apapun. Jadi yang penting ini namanya siput. Nah, kita kacau-kacau ini karena tadi sudah direbus, tak payahlah masak sampai lama-lama, tadi jadi keras. Kacau-kacau gaul sembati dah siap. Mari kita sajikan. Ini namanya tumis timun siput sudu, resep Mak Yati. Oke, mari kita makan. Nyam nyam nyam. Inilah hasilnya sahabatku, tumis timun siput sudu resep Mak Yati. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul supaya tidak ketinggalan menu-menu baru dari Mak Yati. Selamat mencoba.